Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Indah Permatasari. Pertemuan kali ini saya akan sedikit menyampaikan tentang flora dan fauna endemik di Sulawesi Tenggara. Sebelum kita membahas flora dan fauna endemik di Sulawesi Tenggara, ada baiknya kita mengetahui pengertian dari flora dan fauna. Nah, pengertian flora itu sendiri diartikan sebagai sekelompok tanaman, sedangkan arti dari flora endemik adalah berbagai jenis tanaman yang hidup di wilayah tertentu. Sedangkan fauna berasal dari bahasa Latin yang mempunyai arti sebagai alam hewan. Sedangkan fauna endemik adalah seluruh jenis hewan yang hidup di wilayah tertentu. Nah, kita akan bahas tentang flora dan fauna endemik di Sulawesi Tenggara. Flora dan fauna khas Sulawesi Tenggara itu adalah anggrek serat dan anoa. Nah, itu salah satu flora dan fauna endemik di Sulawesi Tenggara. Nah, flora khas Provinsi Sulawesi Tenggara yaitu ada anggrek serat. Anggrek serat ini termaksud dalam suku Orchidacea, di mana anggrek serat ini dalam bahasa lokal biasa dinamakan dengan anomi. Tumbuhan ini bernama anggrek serat karena umbin semu dari tanaman ini mengandung serat, yang serat tersebut dimanfaatkan untuk bahan anyaman. Pada ketinggian anggrek serat ini 0 sampai 150 meter dpl sebagai tanaman epifit. Anggrek ini tumbuh menempel pada batang-batang pohon yang sudah tua. Yang kedua itu ada fauna endemik Sulawesi Tenggara. Salah satu fauna endemik Sulawesi Tenggara yaitu anoa atau Bubalus depressicaris atau Bubalus squaris adalah satwa endemik Pulau Sulawesi. Anoa juga menjadi salah satu fauna endemik Sulawesi Tenggara. Satwa langka dan dilindungi ini terdiri dari dua jenis spesies. Yang pertama, anoa pegunungan atau Bubalus squaris, dan yang kedua itu ada anoa daratan rendah atau Bubalus depressicaris. Yang pertama itu ada anoa daratan rendah. Anoa daratan rendah ini merupakan kelompok mamalia dalam keluarga kerbau atau Bovidae yang terbesar hampir di seluruh Pulau Sulawesi. Anoa daratan rendah juga disebut sebagai sapi kerdil karena ukurannya hanya mencapai 90 cm dan hanya sedikit lebih besar dari anoa pegunungan. Adapun ciri-ciri anoa daratan rendah, yang pertama itu panjang tubuhnya sekitar 150 cm dan tinggi sekitar 90 cm. Yang kedua itu ukuran tubuhnya relatif gemuk, dan yang ketiga berat tubuhnya mencapai sekitar 300 kg, dapat hidup hingga mencapai usia 30 tahun, dan yang terakhir itu hidup di habitat mulai dari hutan pantai sampai dengan hutan daratan tinggi. Yang kedua itu ada anoa pegunungan atau Bubalus squaris. Anoa pegunungan adalah salah satu dari jenis spesies anoa. Mamalia ini dikenal dengan nama mountain anoa. Adapun ciri-ciri dari anoa pegunungan, yang pertama itu panjang tubuhnya sekitar 122 sampai 153 cm dengan tinggi sekitar 75 cm. Yang kedua, panjang tanduk anoa pegunungan sekitar 27 cm dengan berat tubuh dewasa mencapai 150 kg. Yang kedua, anoa pegunungan berusia antara 20 sampai 25 tahun yang matang. Secara seksual, anoa pegunungan ini berusia sekitar 2 sampai 3 tahun.
Dan yang terakhir itu anua pegunungan cenderung lebih aktif di pagi hari dan beristirahat itu saat tengah hari. Nah, itu seputar materi tentang flora dan fauna endemik Sulawesi Tenggara. Lebih dan kurangnya dari materi ini mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.